makanya ada kesempatan, emang saya bisa ke sana, bisa, nanti saya kasih jalan gitu. Ya udah, kemudian saya lihat apa yang saya teliti di sana. Pada dasarnya saya ingin meneliti tentang the life of Muslim in Israel. Bagaimana kehidupan Muslim di sana. Oke, kalau kehidupan Muslim di Gaza kita sudah tahu. Kalau di Israel seperti apa, semacam itu. Kemudian selebihnya karena saya juga terlibat tentang dialog lintas iman, saya ngajar juga tentang kajian lintas agama semacam itu. Maka kemudian ya kalaupun ke sana, selain penelitian itu mohon pertemukan dengan yang relate dengan saya, yaitu tokoh-tokoh agama. Maka tadi kami berangkat ke sana itu 4 agama resmi di Indonesia: Muslim, Kristen, Katolik, dan Yahudi. Ini jadi apa yang kami lakukan? Kami berangkat di sini, kami Bhinneka Tunggal Ika. Mungkin teman-teman sudah melihat video saya ya, yang berbahasa Inggris itu. Di akhir itu kalau ini pesannya adalah Bhinneka Tunggal Ika, dan itu ngasih tahu ke mereka bahwa nih loh, kami bisa beragam, hidup beragam di Indonesia. Apapun ras kami, apapun agama kami bisa hidup bersama. Mohon ini di tanah suci ini hiduplah secara damai bersama semacam itu. Tapi saya ngomongnya lagi-lagi tadi dengan terutama dengan orang-orang Israel ya, semacam itu. Mas izin. Belum berkoordinasi dengan PBNU terkait langkah keputusan ke Israel ini, apakah benar, Mas? Pada dasarnya saya memang tadi ya undangan pribadi untuk penelitian ya, untuk penelitian dan dialog lintas iman semacam itu. Jadi menurut hemat saya PBNU terlalu tinggi ya, gitu kan. Kemudian ini ya, saya dosen itu kan kewajiban kami tidak hanya ngajar, tapi juga melakukan penelitian, pengabdian masyarakat. Jadi itu ya tadi, tapi saya minta maaf bahwa seharusnya saya berkoordinasi ya, seperti yang saya tadi bilang, bahwa pesan saya kepada para pemuda yang itu, kalau misalnya ada undangan semacam itu dan kemudian ini kok tricky, maka lebih baik konsultasi. Selama ini memang emang aman gitu ya, emang aman gitu kan. Tapi yang saya bayangkan adalah keamanan perang. Ya, mungkin teman-teman sebagai jurnalis kan sama dengan peneliti ya. Kita akan apapun asal kita dapat ya oke gitu loh. Itu. Jadi seolah-olah ya ada kesempatan nih. Iya. Jadi saya ke sana. Kemudian yang kedua, saya Muslim. Saya juga penceramah sebenarnya keagamaan itu. Di dalam Islam itu ada satu hadis Nabi, la tusyaddur rihal illa fi talati masajid. Jangan terlalu ngoyo untuk pergi ke suatu masjid kecuali ke 3 tempat. Mekah, Masjidil Haram, Madinah, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Alhamdulillah saya sudah haji dan umroh. Saya sudah ke Mekah, saya sudah ke Madinah, ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Nah, ke Masjidil Aqsa belum nih. Jadi bagi saya, ada kesempatan, maka saya berangkat gitu. Jadi ada dahaga rohani, ada dahaga intelektual untuk penelitian, kemudian juga tadi ada misi perdamaian semacam itu. Pak, berarti itu visa yang dipakai berangkat sana itu visa apa, Pak? Visa turis. Visa turis ya berarti. Iya. Itu prosesnya gimana sih, Bang? Terbang dari Indonesia menuju Israel, apakah transit dulu ke negara lain atau bagaimana? Ya, mungkin kan Indonesia nggak punya hubungan diplomatik. Betul. Saya ke Dubai dulu. Ke Dubai baru ke Israel. Jadi dari dari Indonesia ke Dubai langsung lanjut ke Israel. Kalau biayanya sendiri, Pak, dari mana itu biayanya? Biayanya dari mungkin teman-teman sudah pada tahu ya bahwa ini organisasinya namanya iTrack ya. iTrack, tulisannya iTrack.org dulu. Sebenarnya ini nama kependekan dari Israel Track ya, Israel Track. Tapi kemudian karena kami dari Indonesia, kemudian Indonesia dong gitu, perjalanan orang Indonesia ke Israel. Tapi sebenarnya kami tidak hanya ke Israel, walaupun ini bahasanya itu, tapi kami ke Palestina juga, ke West Bank, saya ke perbatasan Gaza. Sebenarnya pengen juga ke Gaza, cuman karena kondisi tidak aman, maka kemudian tidak bisa ke Gaza. Dan kami ketemu tidak hanya dengan orang Israel, kami ketemu dengan saudara-saudara kita Palestina semacam itu. Bang, izin hasil daripada dialog itu yang udah pertemuan itu hasilnya gimana sih pada akhirnya? Dialog dengan Presiden Israel. Iya. Itu yang dibahas apa ya? Ya utamanya tadi nggak terlalu lama. Dialognya berapa ya? Mungkin 15-20 inilah ya, 20. Utamanya ya kami mengungkapkan ya tadi
kami mengharapkan perdamaian. Gitu kan. Mohon ini ya kita orang Indonesia kan punya tugas secara konstitusional untuk menghadirkan perdamaian dunia. Kemudian saya Muslim, pesan utama kita adalah salam. Nah, saya mengungkapkan perdamaian di hadapan orang-orang yang sedang nyerang. Artinya ini kan kita harus diplomasi ngomongnya gitu. Jadi ngomong gitu ya. Kami mengharapkan agar tidak ada serangan lebih lanjut tentang itu. Kalau ada yang mengatakan saya siapa, ya tadi udah saya bilang juga ya. Contoh kemarin mungkin ada kawan saya yang sudah memberikan pernyataan di Metro TV ya, bahwa contohnya misalnya khutbah Jumat ya kan. Saya juga seringkali jadi khotib Jumat gitu. Tugas khotib Jumat, kewajiban khotib Jumat itu mengajak para jemaah semuanya untuk bertakwa kepada Tuhan, ya kan? Ittaqullah, ya kan? Usikum wa nafsi bittaqwallah. Nah, di depan kami mungkin aja ada orang yang lebih pintar, lebih soleh dan seterusnya ya. Sementara saya mungkin bukan siapa saja. Dan apakah jadi kemudian di depan mungkin di depan khotib ada juga yang orang yang biasa-biasa aja, ya kan? Tapi apakah dengan mengatakan gitu ketika saya mengatakan ittaqullah, bertakwa pada Allah itu saya lebih takwa kan ya enggak? Apakah dengan demikian saya bisa mengubah orang yang tadinya tidak takwa menjadi takwa kan ya enggak? Tapi apakah dengan demikian pernyataan untuk mengajak orang bertakwa itu harus dihapus? Ya tidak. Nah itu sama. Oke, saya tidak sehebat orang-orang yang